بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa kubur, seperti ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa dari anak-anak yang soleh. Namun sejatinya selain tiga hal tersebut, seseorang bisa membantu orang yang telah wafat, baik itu keluarga, teman, dan sahabat terdekatnya, agar terhindar dari siksaan kubur, yang salah satunya yaitu dengan menyirami makamnya dengan air, meskipun hal tersebut masih mendapat penolakan dari beberapa kelompok kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam video kali ini saya akan membahas rahasia dan manfaat menyiram kuburan dengan air. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, sejatinya tidak seorang pun manusia yang mengetahui tentang kapan dan berapa lama roh manusia hidup di dunia, sebab jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu mengumpulkan seluruh roh manusia di alam arwah untuk diminta persaksiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dengan berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu, dan para roh pun menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, kami meminta persaksian agar hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah dari keesaan Tuhan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Di dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan penyebabnya Allah mengambil persaksian roh manusia, yaitu agar di hari kiamat ruh-ruh manusia tidak bisa lagi beralasan jika mereka tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh manusia ke dalam tubuhnya yang ada di alam rahim, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menuliskan ketentuan yang akan dialami oleh manusia, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatan baik atau buruknya, dan ditempatkan di surga ataupun di neraka. Kemudian setelah 9 bulan lamanya berada di alam rahim, manusia dilahirkan ke alam dunia, dan dalam fase inilah catatan amal rezeki serta ajalnya diberlakukan, sehingga semua manusia akan menjalani hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesibukan manusia di dunia dan segala lika-likunya seringkali membuat mereka lupa bahwa dunia hanyalah bersifat sementara. Karena di sisi lain kehidupan manusia di dunia akan menjadi penentu tentang bagaimana keadaan seorang hamba di alam kuburnya nanti. Sedangkan di alam kubur atau alam barzah, setiap manusia akan tinggal seorang diri dan tidak ada yang menemani terkecuali amal perbuatannya sendiri. Namun istimewanya dalam fase alam kubur ini, peran seorang keluarga itu sangatlah dibutuhkan sekali,
sebab setiap doa, bacaan Quran, sedekah dan juga amalan-amalan yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu dapat memudahkan ruhnya menjalani kehidupan di alam kubur. Dan bahkan seorang keluarga ataupun sahabat dan juga teman itu bisa membuat penghuni alam kubur merasa senang jika mereka berziarah ke makamnya, terlebih jika mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran, tahlil dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan ziarah kubur menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena amalan ini dapat mengingatkan kita akan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, sebab itu akan dapat mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat dan menjauhi kemewahan dunia." Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam proses berziarah kubur, seringkali kita melihat penziarah yang datang dan tidak hanya mendoakan saja, namun ada juga yang membawa bunga serta air untuk ditabur dan disiramkan ke atas kuburan tersebut. Dan tradisi menyiramkan air dan menaburkan bunga tersebut seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, padahal perbuatan tersebut sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat bermanfaat untuk setiap penghuni kubur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, Imam Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan bahwa disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin, dan amalan ini bertujuan sebagai pengharapan agar dinginnya makam penghuni kubur tersebut. Bahkan beliau juga menyampaikan tidak apa-apa hukumnya menyiram kuburan dengan air mawar meskipun hanya sedikit, karena para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan aroma yang harum dan wangi. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaburi makam dengan tanah sebanyak 3 kali, dan beliau juga menyirami kuburan anaknya yaitu Ibrahim dengan air. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Adapun dalil sebagai landasan hukum bolehnya menaburkan bunga di atas kuburan, yaitu sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, dan kemudian beliau berkata bahwa kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar, namun karena dia tidak menyucikan diri dari kencingnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelapah kurma yang masih basah, dan kemudian ia membelahnya menjadi 2, lalu ia menancapkan pelapah tersebut di atas masing-masing kuburan tersebut. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelapah ini belum kering." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Ighna yang dikarang oleh Imam Asy-Syarbini mengatakan bahwa hadis tersebut menjadi dalil diperbolehkannya menabur bunga di atas makam atau kuburan, namun dengan menggunakan kembang yang masih basah. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah rahasia dan manfaat menyiram kuburan dengan air. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.